Selamat Hari Sabat, saudara-saudara Jemaat Sola Fide Tangerang. Semoga berkat penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kita. Dalam soal makanan, kita sering mendengar jenis-jenis lemak dalam diet, seperti lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Tetapi ada satu jenis lemak yang masih cukup jarang dibicarakan, padahal memiliki efek buruk yang signifikan terhadap kesehatan. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan lebih buruk dibandingkan dengan lemak jenuh. Lemak tersebut adalah lemak trans yang secara alamiah tidak terdapat dalam bahan makanan alamiah, kecuali pada beberapa jenis hewan tertentu. Lemak ini dihasilkan atau muncul karena proses industri atau pemanasan yang disebut dengan terjadinya proses hidrogenasi yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur molekul lemak dari yang secara alamiah bengkok menjadi lurus. Inilah yang menjadi awal mula nama dari lemak ini yang disebut dengan lemak trans. Tahun 1994, Profesor Walter Willett, Ketua Departemen Gizi dari Harvard School of Public Health, bersama dengan koleganya Dr. Alberto Aserio, seorang epidemiolog dari Harvard School of Public Health, menyatakan dalam American Journal of Public Health bahwa lemak trans ini lebih merusak kesehatan jantung dibandingkan dengan lemak jenuh dan bertanggung jawab terhadap 30.000 kematian setiap tahun di Amerika Serikat. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa selain penyakit jantung, lemak trans ini juga berperan dalam terjadinya penyakit kanker, stroke, kencing manis, kemandulan, Alzheimer, dan obesitas. American Heart Association merekomendasikan batasan konsumsi lemak trans kurang dari 1% total kalori harian. Misalnya jika Anda membutuhkan 2.000 kalori dalam sehari, maka tidak lebih dari 20 kalori berasal dari lemak trans. Artinya, dalam sehari hanya boleh mengkonsumsi sekitar 2 gram lemak trans. Sekarang, mari kita lihat jumlah lemak trans pada beberapa jenis makanan yang biasanya kita konsumsi. Kita lihat di tabel ini bahwa kentang goreng fast food ukuran medium yang hanya 147 gram lemak transnya sudah 8. Kemudian keripik kentang ukuran kecil 42,5 gram itu lemak transnya sudah 3. Donat 1 buah itu lemak transnya sudah 5. Cookies yang isinya krim 3 buah 3 keping lemak transnya 2. Cake 1 potong kurang lebih 80 gram, lemak transnya sudah 4,5 gram. Bila kita perhatikan jumlah lemak trans dalam bahan-bahan makanan ini, maka sebagian besar lebih dari 2 gram untuk satu porsinya. Padahal dalam kenyataannya kita makan kadang-kadang lebih dari satu porsi. Karena makanan-makanan ini sangat enak dan gurih. Tetapi ternyata menyimpan bom waktu yang bisa saja meledak kapan saja dalam bentuk penyakit tidak menular. Apa yang harus kita lakukan? Mari lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan alamiah yang tidak memiliki lemak trans dan menghindari atau makan dengan bijaksana makanan-makanan yang diproses yang mengandung lemak trans di dalamnya. Tulisan Roh Nubuat menyebutkan bahwa berulang-ulang telah ditunjukkan kepada saya bahwa Allah sedang berusaha memimpin kita kembali kepada rencananya semula, langkah demi langkah, agar manusia bergantung kepada produk alam di bumi ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita masing-masing untuk mengontrol selera kita terhadap makanan-makanan yang mengandung lemak trans ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita.